Aduh. Pak Tirto kenapa? Kok sedih gitu? Aku nih kayaknya stres nih, depresi nih kayaknya aku nih. Aduh. Nggak boleh self diagnose. Mending kita langsung tanya sama pakarnya. Usah. Laki-laki tidak bercerita. Kata siapa? Emang iya, Dok? Ya kalau nggak mau sesat, lebih baik ke psikolog aja sih. Wah, Tuh. pas banget nih. Kita langsung ngobrol aja yuk, Dok. Oke. Let's go. Halo teman-teman The Chapter semuanya. Kembali lagi bersama aku Pak Tirto dan Diajeng. hari ini kita mau ngomongin kesehatan ya. Kesehatan apa? Kesehatan mental. Fisik, mental itu sebenarnya semuanya berkaitan sih kalau menurutku ya. Mental health. Mental health ya kayak. Mental health. Oke, ini sekarang kita mau ngobrolin banyak sih soal mental health sebenarnya. Nggak cuma yang secara umum aja, tapi mungkin nanti bisa lebih detail gitu ya soal kalau misalkan Mbak Tirto mau nanya-nanya gitu. Benar. Aku juga mau nanya soal kayak mungkin sebenarnya ini bukan konsul sih, Ya. tapi kita sekalian Dari belajar. pandangan ininya ya, masternya. Dari Dari langsung pandangan aja dokter ya. kita mau ngobrol banyak bersama dengan Mbak Denri Suryadi selaku psikolog remaja dan dewasa. Selamat datang, Mbak Denri. Halo. Jadi kita ini nyebutnya dokter psikolog apa psikolog aja? Psikolog aja. Beda ya kalau. Ya kadang-kadang ada yang manggil dokter juga, karena kalau di rumah sakit kita pakai jasnya sama. Oh Oke. iya. Ini mungkin sebelum kita lanjut ke pertanyaan yang lebih detail gitu ya, Mbak Den gitu dipanggilnya Mbak Den. Mbak Tadi Den. sebenarnya sempat ngobrol di belakang kan. Iya, Jadi Mbak Den. Ngomong ya, Mbak Den. Ya. Betul. Mbak Den ini selaku psikolog remaja dan dewasa gitu ya Mbak. Nah, sebelum masuk ke pertanyaan yang lebih detail, mungkin boleh dong Mbak Den perkenal dulu ke teman-teman di chapter gitu, biar lebih kenal sosoknya Mbak Den ini Wujud seperti asli. apa sih? Iya gitu. Asli loh. Baik, halo teman-teman The Chapter semuanya. Perkenalkan, nama saya Dendrit Suryadi. Biasa dipanggilnya Dendrit saja. Saya kebetulan memang aktivitasnya itu ya pekerjaan utamanya sebenarnya dosen dan psikolog. Nah kemudian kan biasanya kalau dosen dan psikolog jadi lari-larinya kemana-mana nih. Jadi ada narasumber juga, fasilitator juga, kasih training juga gitu ya. Jadi memang dalam sekitaran yang pasti sesuai dengan bidang saya, itu psikologi. Gitu ya. Salam kenal teman-teman. Tapi dulu latar belakangnya Mbak Den akhirnya terjun ke dunia psikologi gitu tuh pertama kali apa Mbak? Apakah ada pengalaman juga gitu? Oh, nah ini kan membawanya itu sebenarnya pengennya jadi dokter. Jadi jangan dibilang kalau psikolog itu jangan-jangan jalan hidupnya mulus gitu. Enggak juga gitu. Sebenarnya dulu awalnya pengen jadi dokter. Tapi mungkin kebetulan sejak SMA punya introspeksi dirinya lumayan oke ya. Jadi punya awareness-nya tinggi. Jadi sadar bahwa kalau jadi dokter kayaknya saya nggak tega nih buat buat operasi orang, buat menjahit luka orang, nggak tega nih gitu. Jadi apa yang mirip dengan dokter tapi bisa bantu orang. Nah disitulah saya ketemu psikologi, Mbak. Nah dari situ barulah saya cari-cari psikologi dan saya kuliah psikologi. Jadi basicnya memang dari awal memang harus kalau jadi psikolog itu harus S1 psikologi, kemudian lanjut ke profesinya. Seperti kedokteran ya. Tapi mungkin ada fenomena tertentu gitu Mbak kayak misal momen khusus gitu ya, momen yang mungkin Panggilan ini langsung triggernya untuk Mbak Den untuk akhirnya pengen lebih mendalami dunia psikolog gitu, akhirnya sampai sekarang jadi psikolog klinis Apa gitu. ya? Yang pasti saya suka sama orang. I love people. Saya senang ketemu orang, saya senang Berinteraksi gitu ya. Ngobrol, ya otomatis kan lama-lama kan teman saya banyak dari segala macam usia gitu. Jadi guru juga kan guru ketemu orang. Terus habis itu ya orang mulai deh teman-teman curhat biasa ya. Jadi tempat sampah ya. Benar. Belum berasa tempat sampah. belum baru tempat curhat, seneng aja gitu. Mungkin kalau zaman sekarang anak-anak bilang mungkin dari awal tuh senengnya kok kayaknya saya kepo banget ya gitu istilahnya gitu. Nah jadinya pengen tahu tentang orang, banyak ngobrol sama orang. Ujungnya kok merasa bahwa orang itu menarik ya buat dipelajari, buat dianalisis, buat ujung-ujungnya balik-balik adalah jadi membantu orang. Iya dong, masih ada fungsinya ya, nggak cuma jadi ngejulit aja ya. Nah dari situ ya itu awal mulanya mungkin momennya di situ Mbak. Tapi dulu Mbak Den ngerasa sulit nggak sih kayak kalau dengerin orang cerita aja kan mungkin kita bisa jadi pendengar gitu. Tapi ketika orang minta solusi itu Mbak Den langsung ada solusinya nih, atau mungkin kayak apa ya aku harus mikir dulu nih solusi apa yang tepat untuk mereka gitu.
Kalau waktu dulu saya udah lupa seperti apa, tapi mungkin hanya merespon mungkin seadanya ya apa yang terpikirkan gitu ya. Beda kalau udah kuliah psikologi karena kan udah belajar manusia secara lebih mendalam. Kita bahkan ada sedikit belajar secara biologis juga, belajar hormonal sedikit, ada belajar saraf juga. Jadi kita bisa melihat orang itu lebih komprehensif sebenarnya, nggak cuma melihat dari sudut pandang masalahnya saja, terus bagaimana cara nolong orang ini. Tapi kita lihat konteksnya, lingkungannya seperti apa ini. Jadi harus harus dilihat dari kiri kanan atas bawah. Udah kayak drone, CCTV semua digabung semua begitu. Tapi waktu kuliah psikolog gitu kan sama teman-teman, mungkin teman SMA gitu. Oh, kamu kuliah psikolog, coba dong bisa ini nggak tahu sifat gitu. Bisa baca itu itu sering nggak dapat gitu. Tapi sebenarnya bisa nggak sih kalau dalam psikolog itu? Ya sebenarnya kan membaca orang itu, tanda kutip membaca itu sebenarnya kan dilihat dari perilaku, cara bicaranya seseorang itu seperti apa. Nah nanti habis ini langsung belaga gimana gitu ya. Jadi sebenarnya membaca aja dari isi perkataannya orang itu, dari perilakunya. Kemudian dari situ kan kelihatan juga dari ekspresi wajah. Kita bisa tahu dari mimik wajahnya itu kira-kira dia sedang merasa emosi apa. Dari situ kan kita bikin analisis. Nah, jadi membaca orangnya sebenarnya ilmiah gitu ya. Tapi orang berpikirnya apa? Kita kayak menerawang gitu. Kayak menerawang dunia yang spiritualitas yang lain gitu. Enggak, tidak seperti itu. Kita belajar banyak ya aspek-aspek manusia. Tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari misalkan kan Mbak Den emang seorang psikolog gitu ya. Terus kalau sedang tidak bekerja sebagai psikolog, ngobrol sama misalkan teman atau keluarga yang di hari-hari biasa, kebawa nggak Mbak? Maksudnya kayak nih kayaknya dia sedang ngerasain apa gitu dengan gestur-gestur. Ya. Gitu. Itu udah pasti. Karena ini udah compatible ya, udah masuk, udah kayak software, softwarenya. Tapi yang pasti kalau untuk keluarga dan teman, ya saya tidak menggunakan state mental saya itu sebagai psikolog, karena kan psikolog itu kan ketika saya profesional, ketika saya ketemu klien dalam ruang praktek. Sedangkan kalau sama keluarga sama teman ya saya jadi diri saya sendiri. Saya juga akan salah ngomong, saya juga akan mungkin salah perilaku, ya mungkin ada sedikit clumsy-nya sedikit pasti ya gitu ya. Intinya nggak sempurna gitu. Tapi mungkin untuk beberapa aspek tertentu, misalnya kalau sedang ngasuh anak atau sedang menghadapi relasi dengan pasangan, mungkin jadinya lebih belajar bisa lebih nahan diri, lebih bisa entar dulu, kayak sepertinya saya harus hold back dulu sebentar ya kan. Jadi lebih punya banyak awareness lah, lebih punya awareness untuk tidak terburu-buru berespon terhadap sesuatu. Itu aja. Kayaknya seru ya kalau kita belajar lebih banyak soal. Bener, apalagi gitu. Zaman sekarang kan kayaknya udah mulai melek sekali ya, apalagi zaman media sosial gitu ya, udah mulai melek sekali. Itu bahkan kayak ada yang kayak update soal kesehatan mental kayak gitu-gitu. Ada itu pakai quotes-quotes. Iya benar-benar itu gimana sih tanggapan Mbak Den sebagai psikolog gitu dengan meleknya kesehatan mental ini gitu. Baik. Ya, kalau zaman saya dulu kuliah, kesannya lama banget. Zaman saya dulu kuliah, psikologi itu masih dianggap kurang eksis lah. Ya kan saya di bawah tahun 2000 kuliahnya. Ya kan sekarang udah 2025 ya, 25 tahun yang lalu lebih gitu. Dulu belum ada apa-apanya. Masih sepi lah gitu ya, belum ada pemberitaan apapun tentang psikolog, kecil lah. Paling kemungkinan juri-juri aja gitu. Nah, terus yang pasti selama jalanin profesi sebagai psikolog ini saya juga ketemu banyak tantangan. Maksudnya banyak orang yang masih skeptis gitu ya. Bicara dengan psikolog it means like kamu gila gitu. Istilahnya kamu tidak waras gitu ya. Semuanya jadinya lompatnya ke pada individu yang mengalami gangguan jiwa yang parah, yang harus diinstitusikan lah istilahnya begitu. Nah setelah yang waktu pandemi itu sebenarnya booming. Saya berasa banget setelah pandemi itu, pokoknya 2020 sampai 2022 itu 2 tahun itu ya, itu benar-benar booming dari sisi klien, banyak yang bertanya, banyak yang minta-minta. Maksudnya kayak gini ya, dari narasumber dan lain sebagainya, karena kan waktu pandemi itu semua orang merasakan terkurung. Kalau dulu kan mungkin hanya ada beberapa orang benar-benar berubah kan. Kalau dulu kan hanya beberapa orang aja yang merasa tidak termotivasi, merasa tertekan, stres gitu ya. Dan ketika semua orang di lingkungannya itu bilang mereka baik-baik aja, mereka kan jadi lebih ngumpet ya kasarnya, bersembunyi gitu. Karena mereka takut ini aib, ini
ini kelemahan saya yang paling terbesar gitu. Sedangkan waktu pandemi semua orang merasakan hal yang sama, satu cuitan semua semua, jadi merasa banyak yang seperti ini, sehingga mungkin jadinya istilah melek kesehatan mental itu jadi karena rame-rame kita rasain hal yang sama. Pada relate ya jadinya. Pada relate loh. Semua orang depresi ya kan. Itu kan pokoknya ya istilah depresi, bipolar, anxiety itu kan sangat famous banget. Itu tiap hari kalau ngeliatin sosial media ngomongin seperti itu. Nah jadi kalau menurut saya karena seperti mungkin kayak normalisasi kalau kamu punya masalah mental, it's okay gitu kan. It's okay to not want it, to be okay lah istilahnya gitu ya. Jadi ya udah, itu berarti bisa jadi meleknya itu karena muncul keberanian untuk mengungkap apa yang sebenarnya dia rasakan. Berarti baik ya gitu karena akhirnya berani mengungkapkan gitu kan. Iya, tapi kalau sampai ada yang kayak self diagnose gitu kan. Sorry nih aku bipolar gitu mah. Iya. Aku pernah kayak gitu tau. Maksudnya kayak merasa moodku sedang tidak baik-baik aja, terus tiba-tiba aku suka self diagnose. Aku mood swing tiba-tiba gitu. Cuma modal cuma modal Google aja gitu kan yang mungkin jadi itu gimana tanggapannya kalau dari Nah sebenarnya kan itu dampaknya kan vice versa ya. Sebenarnya ya itu waktu pandemi hiburan kita cuma internet, ya kan untuk bisa tetap kontak sama dunia luar. Nah ketika sekarang dunia luar juga udah banyak informasinya, udah Wikipedia lah yang paling gampang ya kalau zaman dulu ya, zaman dulu sedikit gitu ya. Terus lama-lama semua memberitakan dan lain sebagainya. Itu sebenarnya yang ada di internet itu sebenarnya banyak gitu dari buku teksnya psikologi dan kedokteran, khususnya kedokteran jiwa sebenarnya ada buku-bukunya gitu ya, itu klasifikasi, kriteria dan lain sebagainya. Nah problemnya adalah yang baca siapa? Itu kan yang baca profesional sebenarnya kriteria. Nah sedangkan kalau dibaca sama orang awam, yang terjadi adalah checklist dong. Ini gue langsung banget, ini gue banget. Nah ini juga gue nih. Cocokologi. Cocokologi ya. Nah prinsip tadi betul Mas, prinsip cocokologi itu begitu satu cocok semua rasanya langsung berasa cocok karena mungkin deep inside kita jadi istilahnya tuh kayak kita sudah self fulfilling prophecy-nya jalan gitu, kita ngerasanya oh kalau saya begini pasti begini gitu ya. Terus ditambah juga kita juga semakin mungkin tergerus juga dengan terlalu banyak informasi sehingga kita jadi terlalu overwhelmed itu. Kan sebenarnya kan manusia basicnya balik lagi. Kalau secara semesta, secara alam harusnya kan seimbang ya. Tapi kalau kita terlalu banyak baca, terlalu banyak tahu, jadinya makin sok tahu. Nah itu, dan diri kita sendiri kan yang paling terdekat. Gitu. Ketika kita, saya awam, aware sih, saya awam, saya nggak bisa mendiagnosis orang. Ya udah diagnosis diri sendiri. Begitu saya diagnosis diri saya sendiri, saya bertemu dengan teman saya yang mirip dengan saya, barulah kita diagnosis orang. Kamu kayak saya, kita sama-sama depresi lah. Nah itu yang apa ya? Itu kan itu psikologi sosial tuh sebenarnya yang membahas itu, gimana kita mencoba menemukan kesamaan kita sama orang lain. Makin sama kan kita makin happy. Berasa makin ada temennya. Tidak sendirian. Benar. Nah itu tadi yang menarik tuh cocokologi sama kayak ini gue banget segala macam. Itu kan kayak berlaku juga di zodiak. Aku baru nanya. Ya kan langsung gitu ya. Zodiak. Nah itu gimana zodiak itu bisa tahu, maksudnya kayak ketika aku baca zodiakku terus aku ada satu poin yang memang ini aku banget gitu. Terus ya udah. Iya kalau dari sisi itu psikolog gitu gimana tuh? Dan apakah Mbak Den itu menyetujui zodiak itu apa enggak? Ya sebenarnya begini, segala sesuatu itu kan diciptain manusia ya, itu sebenarnya kan ada ilmunya astrologi sebenarnya, astronomi dari astronomi, astrologi gitu ya. Hanya saja mungkin untuk membuat prediksi ramalan yang sifatnya kayak misalnya ramalan zodiak A hari ini misalnya begitu ya. Itu kan sebenarnya kan mirip seperti bagaimana seseorang itu mencoba mensugesti diri sendiri gitu ya. Selama kita baca terus itu positif buat kita kan jadi tanpa sadar termotivasi untuk memenuhi itu tanda kutip gitu. Misalnya hari ini kamu akan mencapai kesuksesan yang pertama di tahun ini gitu. Tanpa sadar hari ini kita kan pengen perform jadinya. Kita jadi lebih pede. Oh hari ini saya diizinkan oleh semesta untuk perform gitu, untuk bisa eksis banget lah gitu. Kita jadi semangat. Tapi terus by the end of the day kita baca lagi, bener ya. Tadi aku diapresiasi lu sama atasanku gitu. Nah jadi kan membenarkan lama-lama
percaya. Selama itu positif dan tidak menjadi ketergantungan ya, dalam arti setiap hari harus baca, mengikuti, jadi kan ya. Mengikuti gitu terus, dan kemudian kalau misalnya sesekali ramalannya jadi negatif and then kita juga jadi terpengaruh, itu yang bahaya. Karena akhirnya ujung-ujungnya kita nggak jadi manusia diri sendiri, kita nggak jadi diri sendiri itu. Kita cuma mengikuti ramalan, bukan jadi diri sendiri. Nah, sebenarnya ilmu kayak astrologi dan sebagainya itu tidak diakui ya sebagai ilmu sebenarnya, karena tidak ilmiah, dianggapnya pseudoscience. Kesannya seperti seakan-akan benar, tapi belum ada bukti secara ilmiahnya. Begitu. Dan banyak ilmu-ilmu lainnya. banyak. Kadang ada orang yang sekalinya baca zodiak terus dia langsung percaya banget sama zodiak. Abis follow terus dijadiin haluan pertama tuh ya. Bahkan kadang dijadiin alasan juga ya, jadi kayak sorry nih aku Gemini ya. Jadi gitu kan kasihan juga ya orang yang kayak ada yang zodiaknya Gemini kayak langsung dipandang negatif ya gitu kan ya. Ini orangnya zodiaknya Gemini nih, jangan di ini gitu kan. Jadi memang lebih baik dari sisi positifnya aja ya. Jadi good vibes only ya. Iya. Kalau udah menilainya negatif, menjudge orang udah jangan ketergantungan juga. Nah mungkin Mbak Dian kita agak geser sedikit sih, mungkin tadi masih sebenarnya nggak terlalu geser jauh karena masih berkaitan dengan zaman sekarang gitu ya, yang melek soal mental health tadi juga kan. Sekarang generasi Z gitu ya, dan juga mungkin yang baru-baru lahir gitu, yang masih kecil mungkin akan merasakan sekali dunia pekerjaan yang semakin berat gitu kan, kayak kita yang bekerjanya semakin berat gitu di era hustle culture yang sekarang gitu Mbak Dian. Nah itu mungkin kadang ada orang-orang yang merasa kalau misalkan nggak produktif itu kita jadi merasa bersalah gitu, karena orang-orang di sekeliling kita tuh produktif semua tapi kok kitanya kurang produktif. Nah itu di era-era hustle culture seperti itu Mbak Din menanggapinya seperti apa sih melihat kondisi kayak gitu? Ya ini sebenarnya namanya juga culture ya, budaya itu kan kita terbentuknya nggak akan tiba-tiba gitu, tapi balik lagi nih sebenarnya kalau ini khususnya Gen Z ya. Karena kan Gen Z ini kan sudah lahirnya kan di ketika perkembangan teknologi itu udah luar biasa banget. Kalau zaman dulu jujur aja mungkin kita nggak ada istilah FOMO ya, karena kita nggak tahu apa-apa soal orang lain. Kalau hari ini kita baru buka aja, si Anu naik pangkat, si Anu nyobain kafe kopi yang lagi keren di Paris itu. gitu ya. Lagi di Paris, dikit-dikit di luar negeri gitu ya. Gambarnya gambarnya awan melulu gitu ya. Kok saya aku lagi merasakan itu lagi. Kok saya gambarnya KRL terus. Foto saldo rekening nih, ini udah nikah aja nih. Iya, jadi kan orang jadi seperti berlomba-lomba. Benar. Sebenarnya positifnya adalah membuat kita termotivasi. Tapi ketika kita sudah merasa harus ngoyo, harus punya sesuatu yang seperti yang orang lain miliki itu sesuatu yang akhirnya kita paksakan gitu. Makanya istilahnya kenapa hustle bustle ya. Jadinya kitanya sibuk sendiri gitu loh. Kitanya sibuk sendiri, kitanya juga jadi berlomba-lomba dengan orang lain, bukan lagi berlomba-lomba dengan trace-nya kita, path-nya kita maunya kemana loh. Kalau karir kita memang pekerjaan kita harus dimulai dari level bawah, kita nggak boleh ngiri sama yang lain gitu. Karena sebenarnya kalau mau diiriin dari aspek lain kan bisa aja yang kerjanya marketing, sales yang ada komisi lebih besar, dari segi ekonomi mungkin lagi lebih bagus. Tapi kalau kita mau ngejar karir ya udah fokus sama karir kita, jangan lihat karir orang lain yang mungkin bisa lebih cepat. Nah, misalnya contoh seperti itu. Nah, misalnya contoh kalau jadi dosen, karirnya ya dosen. Karirnya beda dibandingkan dengan di perusahaan. Kita nggak bisa membandingkan apple to apple. Nah, itu tuh yang kadang-kadang suka membandingkannya itu jadi tidak realistis. Perbandingannya nggak apple to apple. Kita juga jadi mengejar dan kita berusaha nyalip masuk jalur orang, maksa. Padahal kita udah punya jalur kita sendiri. Kayak itu bilangnya start orang beda-beda kan ya. Betul, pace-nya orang beda-beda. Ya. Kecuali lahirnya sama, hidupnya sama semua. Nggak mungkin. Anak kembar aja anak bisa kembar berbeda, meskipun dengan orang tua yang sama. Tapi kan mereka punya passion yang berbeda, minat yang berbeda, karakter yang berbeda. Ya itu juga, itu gimana sih sebenarnya kalau biar kita nggak banding-banding gitu cara. Ada nggak sih cara mengatasinya gitu? Karena aku juga masih suka paham ngerti. Karena kan apa ya tadi ya, kita juga punya media sosial yang akhirnya kita melihat
bagaimana seorang ini bisa berkembang dengan pesat atau tidak kan ada perbandingan. Zaman dulu nggak ada, jujur. Iya. Saya bahagia, remaja saya tuh nggak ada tuh FOMO-FOMO. Semakin begitu. banyak tahu semakin ini Nggak ya. ada tuh istilah insecure gitu. Yang ada security ya keamanan, hansip, gitu ya. Nah udah tapi ya itu tadi balik lagi, gimana caranya supaya kita nggak seperti itu, ya kita harus secure sama diri kita sendiri. Kita mesti yakin sama diri kita sendiri bahwa one day saya akan mencapai kesuksesan, bukan kesuksesan yang sama ya, kesuksesan saya dengan cara saya, dengan bidang saya, dengan jalur saya, bukan dengan jalur orang lain. Itu yang harus masih dibalikin ya. Jadi kalau udah mulai miring sedikit, udah mulai iri ya, little ya, jelas-jelas dikit, udah mulai mempertanyakan kenapa hidupku begini, mulai lagunya meratap ya, ya itu udah mesti harus di knock-knock balik. Karena balik lagi kita nggak bisa hidup dengan cara orang lain. Berarti aware di sekitar kita aja ya, karena lingkungan kita sama lingkungan orang lain kan beda ya. Iya. Itu ya penyebabnya karena media sosial itu bisa melihat lingkungan orang lain. Betul. Nah berarti artinya kita juga bisa punya kontrol diri kan. Kalau kita udah mulai membandingkan sama orang lain, udah stop dulu lihat sosial media. Karena sebenarnya keinginan melihat sosial media itu kan sebenarnya kan semakin besar keinginan kita tanda kutip untuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Iya betul. Itulah. Tapi kalau di dunia kerja, Mbak Den misalkan satu orang nih ada yang dia produktif banget, terus satu orang misalkan dia kurang produktif, terus si satu orang yang produktif ini sangat berdedikasi nih sama kerjaan dia, terus kurang work life balance gitu. Nah itu sebenarnya gimana sih cara mengatasi work life balance itu? Kalau dari sisi balik lagi ke kesadaran dia sih sebenarnya. Maksudnya gini, apa yang mau dia korbankan itu worth it nggak? Jadi sebenarnya semuanya kita tanyakan sama diri kita sendiri. Kalau kita menjadi orang produktif, akan ada pengorbanan. Tapi pengorbanannya itu apakah berdampak negatif nggak sama kita? Atau jangan-jangan bisa nggak saya produktif dengan pengelolaan yang benar? Bisa sebenarnya. Benar-benar start dari jam 8. Tidak ke distract main HP misalnya contoh, semuanya nggak ditunda gitu ya, terus semuanya online lah ya, inline juga semuanya ya, timetable-nya jelas dan lain sebagainya gitu ya. Kalau menurut saya dia bisa ngatur waktu sendiri, ngatur diri bisa gitu loh. Setelah itu udah jam 5 dia pulang, and then dia bisa nge-gym, dia bisa dengerin musik, dia mau yoga gitu. Sebenarnya masalahnya pengelolaan waktu. Manage diri sendiri ya. Iya, nah kadang-kadang yang banyak dikeluhkan adalah misalnya datang gitu ngeluh bahwa saya nggak punya waktu untuk diri saya sendiri. Oke, kita listing nih waktu kamu begini-begini. Ternyata waktu kerja itu nggak efektif. Main HP, ngobrol dulu sama temen ya, nggak heran lama-lama waktunya kepepet, boro-boro sampai rumah udah capek, atau lemburan, deadline-nya nggak selesai, dia harus ngelembur ya, terus berulang terus kan, nah udah. Terus digantikan di weekend untuk tidur. Nah, abis itu Seninnya merasa, loh, saya kok belum ngapa-ngapain ya, saya kok nggak punya social life ya, yang disalahin kerjaan. Nah, itu kadang-kadang. Berarti selama kitanya bahagia juga ya, ngejalaninnya juga masih oke kalau misalnya produktif banget gitu kan, work life balance. Iya, kitanya yang mesti ngelola diri sendiri sih sebenarnya. Nah itu di kerjaan juga ada kata-kata burnout. Nah itu sebenarnya itu alasan aja atau memang sebenarnya ada nggak sih burnout itu, dan itu gimana? Ya kalau burnout memang benar-benar ada. Itu adalah level stres. Jadi bedanya adalah ketika kalau orang mengalami stres itu normal ya, itu wajar. Stres itu pasti semua orang mengalami gitu ya. Tapi ketika orang itu sudah dia mengalami stres, kemudian dia bisa coping, dia bisa handle stres itu dengan baik, dengan efektif, ya pasti selesai. Habis itu ya siap-siap dengan stres berikutnya. Intinya tiap hari pasti akan stres. Tapi ketika stres itu nggak pernah diselesaikan, cara menyelesaikannya juga salah, keliru, bukannya diselesaikan tapi malah dia lari, dia tumpuk dan lain sebagainya, ujung-ujungnya burnout. Jadi burnout itu kondisinya biasanya udah lebih helpless ya, lebih nggak berdaya, biasanya kalau udah burnout itu salah satu indikatornya adalah jadinya menyalahkan pekerjaannya sendiri, dan kemudian pasti istilahnya pengen lari lah, resign misalnya, atau jadinya bolos misalnya, apalagi kalau disertai biasanya tambahan juga disertai dengan gejala fisik. Nah yang akhirnya, jadi kalau biasanya kalau HR itu mendeteksinya adalah ini sering bolos nih, atau sering nggak masuk rumah sakit, banyak surat dokter, ngeklaim asuransi kesehatan, nah itu harus dicatat. Gitu. Atau terlambat masuk kantor, karena kadang-kadang
buat teman-teman yang burnout itu biasanya begitu bangun tidur aja langsung bawaannya tuh udah yang kayak aku mau mati aja, kayaknya pokoknya untuk ke kantor tuh kayaknya susah banget untuk bergerak bangun dari tempat tidur. Belum kena macet, kalau naik Padahal belum naik kereta rebutan, waduh. Iya, belum loh. Makanya baru bangun tidur aja udah susah untuk bangun mengangkat kepala untuk bangun aja udah sulit. Itu udah dalam istilahnya namanya burnout. Itu benar-benar ada. Itu gimana tuh cara mengatasinya? Kalau udah burnout artinya harus minta bantuan psikolog dan juga ke dokter. Ya kadang-kadang maksudnya kadang-kadang tuh biasanya ya kan masalah anak muda zaman sekarang tuh apa sih yang masih sekarang kalau nggak jompo-jompo itu istilahnya sendinya sakit lah, pegel-pegel. Minyak kayu putih. Aku kalau duduk aduh. Pinggang ya kan, masalah pinggang dan lain sebagainya. Nah kemudian juga masalah lambung. Ya itu dia ngopi ya. Tenggorokan ya kan, sakit kepala. Biasanya kepala sampai percenaan inilah sama plus yang lain-lain itu deh yang rentek-rentek semua. Nah itu gejala psikosomatis itu mungkin aja bisa jadi ada kayak mah gitu ya. Itu kan nggak bohong ya, asam lambung naik. Berarti kan dia harus konsul ke dokter. Tapi dia juga harus konsul secara kejiwaan karena bukan banyak ya. Yang namanya fisik sama mental itu pasti ada kaitannya. Berarti mental juga mempengaruhi, kesehatan mental mempengaruhi kesehatan fisik? Iya, vice versa. Dua-duanya saling mempengaruhi satu sama lain. Kalau orang lagi sakit gigi, happy. Sampai ada lagunya loh, sampai ada lagunya. Enggak, kalau happy tuh lebih baik sakit gigi daripada sakit hati ya kan. Tapi sebenarnya ya begitu orang sakit gigi pun kita semua udah bawaannya kan udah senewan, sensi, yang berisik dikit langsung kan ini ngilu, kesel kan jadinya misalnya gitu. Kenapa orang nggak memahami saya gitu? Larinya malah ke psikis sebenarnya, ke mental kita gitu. Padahal sebenarnya mungkin kalau gigi bolongnya diberesin, dia nggak perlu sebaper itu, nggak perlu senggol bacok itu gitu. Nah itu kan fisik mentalnya itu yang harus disinkronize ulang kembali, riset ulang, perlu istirahat, plus dia harus konsultasi, mungkin butuh konseling atau makan kadang-kadang untuk taraf yang lebih berat harus terapi. Kan ada ungkapan di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa. Makanya orang zaman dulu bener kan. Nah itu suka dilupain. Anak-anak Gen Z nih, mohon maaf ya, ini saya bukan taruh stigma. Kadang-kadang mungkin belum tahu kaitannya di antara dua itu. Semuanya selalu memblame mental saya bermasalah, warga saya ngaco, pengasuhan orang tua saya sesat, semua yang disalahkan orang lain. Tapi dia berpikir nggak, saya terlalu main game, saya scrolling, saya doom scrolling terus, sehingga saya tidurnya malam, and then pagi-pagi saya bete moodnya, and then semua salah di kantor, and then yang disalahin ke atasan, teman kerja. Terus soal muter kayak gitu. Padahal kalau dia tidur jam 9, orang-orang jam sekarang gimana kalau disuruh tidur jam 9, Mas? Waduh, boro-boro baru megang HP. Atau enggak? Banyak yang bilang masih pagi. Masih pagi kan? Masih pagi atau malu. Anak dibilangnya anak mama. Itu alim banget jam 9 tidur. Padahal teman-temannya jam 10-11 baru ngajak main game online. Misalnya untuk anak-anak SMA yang remaja-remaja ya. Kalau sekarang bisa tidur jam 9 seneng aku. Kalau udah kerja tuh beda. Itu aja berharga banget kan. Iya, berharga banget kan gitu. Nah ujung-ujungnya apa? Ya kita jadinya pola tidurnya jadi berbeda. Kadang-kadang abis makan siang malah ngopi dulu itu udah habis waktu sejam dari kongko lagi ngobrol lagi sejam ya kan, ngopi sejam itu padahal kita bisa ngelakuin sesuatu. Mungkin bisa follow up 5-10 pekerjaan mungkin. Nyicil lah ya. Tapi kalau sekarang tuh banyak yang bilang kayak makan siang tuh buat ngopi. Iya. Jadi kayak kalau yang punya mah itu kan kayak gitu ya. Iya. Terpaksa makan siang supaya bisa ngopi. Bisa gitu. ngopi, kalau enggak kalau enggak pengennya ngopi aja. Ada yang malah sarapannya udah americano lah. Gimana enggak ya kayak gitu. Ya terus kan muter lagi kan. Itu gaya hidup berubah, ngopi terus. Kemarin kan udah ada penelitian, ternyata ini nggak tahu bercanda apa enggak ya. Penelitian kalau kita bisa tiap hari minum kopi artinya gaji kita itu udah di atas rata-rata loh. Wow. Ya, kopinya apa dulu nih? Bapaknya dulu. Juga mempengaruhi kopinya. Mau kopi yang sepedaan, mau kopi yang manapun gitu ya. Tapi katanya artinya kita udah punya lifestyle meningkat karena ada biaya hidup lebih kan. Padahal sebenarnya mungkin kita sendiri deg-degan sendiri gitu. Ini uang saya habis buat kopi, kapan nabungnya? Habis itu tambah ngoyo, ngambil lagi kerjaan yang lain. Udah selesai. Iya, betul, udah. Betul. Nah, gimana nggak tambah
Iya, Tapi stres Mbak ya. Dian, apa namanya tadi kan disebutin soal coping mechanism gitu ya. Maksudnya kita harus punya coping mechanism yang baik supaya nggak burn out, nggak stres itu. Nah, tapi masih banyak juga orang yang sulit mencari coping mechanism itu. Nah, itu sebenarnya kenapa sih faktornya? Apa yang bisa membuat mereka sulit banget gitu? Yang bikin sulit adalah karena orang itu tidak kenal sama dirinya sendiri. Poin utamanya. Iya dong. Gini, salah satu sebenarnya yang paling sederhana, kita mau coping apa sih? Coping emosi dulu deh. Coping itu macam-macam ya. Ada yang coping terhadap problem, ada yang coping terhadap emosi dulu deh. Kalau terhadap emosi kan biasanya orang Indonesia mah kalau udah capek, udah lelah, stres, doa deh. Ya kan, doa, mohon petunjuknya. Ini saya kementok ya Tuhan, gimana gitu ya. Itu udah cukup menenangkan. Ya sebenarnya ya, menenangkan. Itu termasuk secara coping emosi juga berarti. Doa itu coping. Nyanyi coping. Art ya, yang kegiatan-kegiatan seni ya, mau melukis, gambar, nyanyi, pottery ya, keramik dan lain sebagainya, itu semuanya itu. Nah, kadang-kadang yang orang suka lupakan adalah, ini saya suka menanyakan ini pertanyaannya, tapi biasanya mostly nggak bisa jawab. Dulu waktu kecil hobinya apa? Terus sekarang nggak pernah dilakuin lagi. Dulu waktu kecil happy nggak? Itu Nari. Biasa anak perempuan nari. Iya benar. Ya kan, kalau laki-laki main bola misalnya gitu. Game ya. Ya nge-game lagi. ya boleh. Ya. Tapi kalau bisa carilah kegiatan yang tanpa gadget, karena kita sekarang kerja udah pakai gadget. Iya betul. Udah enough dengan gadget. Kita mesti ngurusin yang lain-lain. Ada yang senang berkebun, ada yang apa ya, hal sederhana yang merajut deh, sekarang juga lagi in ya, anak zaman sekarang yang merajut yang lucu-lucu yang Jepang itu loh, yang bulat-bulat itu ya, lucu ya, itu amigurumi sampai ada nama. Iya, susah banget saya juga. Kalau dulu kan origami. Iya, benar. Kalau zaman now itu kan dulu origami, sekarang apa tadi, kaguru. Itu kayak boneka rajut gitu sih, amigurumi. Amigurumi, jangan-jangan dia bisa. Enggak, aku lebih tepatnya beli. Beli, nah. Dia bisa nih. Bisa. Nah, itu kan sebenarnya kan kreativitas. Kreativitas itu mana? Otak kanan. Kita kan kalau kerja otak kiri terus. Ini tangan kiri kita nggak pernah dipakai loh. Kalau ngerajut kan dipakai. Benar. Ya kan. Nah, jadi sebenarnya fisik, pikiran itu ya harus diolah bersamaan, harus seimbang. Dan kita rela nggak ngelepasin, taruh handphone kita sebentar untuk kita lihat dunia kita tuh ada yang indah juga loh dibandingin layar itu sebenarnya gitu. Ini kayak sekarang nih nggak ada handphone sama sekali, rasanya gimana Mbak sama Mas misalnya? Jika bekerja, rasanya aneh. Aduh, ada notif nggak ya? Ntar ada yang cariin saya nggak? Nah, ya kan itu kan sebenarnya kan notif aja kan kadang-kadang bikin kita FOMO. Nanti jangan-jangan ada informasi kelewat. Nanti ada teman yang ngajak promo-promo. Iya, promo-promo, atau ada teman yang ngajak kita pergi tuh kegulung ke bawah, kita jadi ketinggalan. Grup lagi rame ya. Grup rame aja kita FOMO, naikin ke atas males. Nah, kayak gitu-gitu. Itu juga memang secara mental memang sangat melelahkan sebenarnya. Oke. Nah, kalau di konsul gitu ya, kan kita cowok cewek gitu. Itu ada perbedaan nggak sih? Apakah konsulnya bisa sama, apa sifat perempuan sama laki-laki berbeda cara konsulnya? Ya, yang pasti kalau secara kebutuhan sama. Karena laki-laki perempuan sama-sama manusia. Tapi mungkin cara mengungkapkannya lewat jalur yang mana dulu. Bisa kalau perempuan tuh emosinya dulu. Kalau laki-laki tuh problemnya dulu. Karena kan laki-laki mungkin lebih banyak selalu dituntut terlatih untuk pakai logikanya gitu ya. Sedangkan kalau perempuan tuh yang mau dikeluhkan apa? Biasanya kan kenapa jadi panjang lebar? Karena emosi. Emosi itu panjang. Betul. Bisa diulang-ulang. Kalau cerita yang secara logis kan nggak bisa diulang-ulang. Maka that's why kenapa cowok tuh kesannya kayak straight to the point. Nah gitu ya. Bu, saya punya masalah pekerjaan gini-gini. Coba kalau perempuan, Bu, saya tuh ya udah berapa lama ini rasanya capek. Oh iya, muter dulu. Ngomong capeknya aja udah kayaknya panjang udah berapa detik tuh ya. Nah, jadi pengungkapannya dengan cara yang berbeda, tapi kebutuhannya sama, didengarkan, pengen mencurahkan. Kalau ada orang yang mendengarkan, rasanya tuh diterima dan nggak dijudge, itu rasanya tuh udah kayak mandi air dingin ya, lagi mandi di gunung misalnya begitu. Jadi kebutuhannya mah sama. Sebenarnya gitu ya. Cuman kan ketika cara mengungkapinya berbeda, otomatis proses yang berjalan di dalam proses konseling terapi itu juga pastinya jadi berbeda ya, sentuhannya ya gitu. Jadi memang
kalau ditanya lebih suka yang mana Bu, dua-dua saya suka. Okay. Gitu. Karena kalau belajar komunikasi sama laki-laki ya, kalau ngomong sama laki-laki itu menarik juga gitu. Karena lucu bagus juga ya, maksudnya point of view-nya begini ya. Ternyata kalau laki-laki sedangkan point of view perempuan tuh berbeda. Tapi Mbak Den menemukan nggak maksudnya case-case yang ternyata si laki-laki ini ternyata lebih emosional dibanding perempuan, atau mungkin ada perempuan yang lebih logis ketimbang laki-laki gitu? Oh ya ada. Itu paling terlihat kalau konseling pasangan. Pas. Pas ya. Jadi memang kalau dalam relasi itu kan kadang-kala begini, ada perempuan yang mungkin pola asuhnya, misalnya dia dibesarkan ayahnya keras ya, ayahnya mendidik dia seperti anak laki-laki gitu ya, pengen anaknya mandiri, jadinya dia cenderung lebih logis. Punya saudara semuanya, dia anak paling kecil, saudaranya semua laki-laki semua gitu, misalnya begitu ya. Yang nggak heran kalau ujung-ujungnya dia bukan jadi laki-laki, tapi dia biasa beradaptasi, dia biasa berinteraksi dengan laki-laki sehingga ngikut tuh cara ngomongnya, pola pikirnya, komunikasinya gitu. Sehingga kesannya dia look lebih maskulin, misalnya ya looknya, atau mungkin lebih tomboy juga secara penampilan, nggak ada girly-girlinya sama sekali gitu. Apa itu bulu mata? Ya kan? Nggak penting gitu ya. Tapi ada juga ya laki-laki yang dibalik, yang lembut, yang memang soft, yang memang dia mungkin orang tuanya juga membesarkan dia dengan cara yang lembut dan lain sebagainya. Kita nggak ngomong ini lebih ke perempuan-perempuan ya, tapi memang pembawaan dia sabar, tenang, kalem, yang which is sebenarnya itu cenderung stereotipik dengan perempuan misalnya gitu. Ada. Sehingga ketika dalam hubungan, ketika dalam relasi mereka disandingkan bersama nih ya di ruang praktek itu ya itu kelihatan tuh. Misalnya yang perempuannya jadi lebih gitu. Lebih pengennya pace-nya cepat tek gitu, pengennya straight to the point. Sedangkan yang laki-laki ya udah sabar dulu aja, santai. Terus meskipun dia dikeluh-keluhkan sama pasangannya, sama istrinya, dia cool aja ya. Oh ya saya terima aja, nggak apa-apa, saya mau toleransi sama dia gitu. Jadi lebih harmonis ya, ada aja. Gitu. Oke, mungkin kalau misalkan sebentar lagi karena Valentine gitu ya, ngomongin soal pasangan. Kalau di dalam rumah tangga gitu, Mbak, atau mungkin kalau misalkan masih dalam masa berpacaran gitu ya, mau ke jenjang yang lebih serius, itu menghadapi tekanan dari dua sisi itu gimana sih? Maksudnya dari pasangan laki-laki, pasangan perempuan itu kan suka ada tekanan-tekanan gitu. Apalagi kalau yang udah berumah tangga, dari anak juga, dari mertua juga, dari keluarga besar. Nah itu sebenarnya menghadapinya seperti apa sih kalau buat pasangan? Oke. Yang makanya kenapa dibilang kalau mau punya pasangan itu harus siap. Siapnya apa? Karena ketika sudah jadi pasangan, mereka harus jadi satu tim. Ya. Jadi balik lagi, mau ada masalah dari pihak keluarga besar, ada masalah dari anak, ada masalah dari luar apapun juga, pasangan ini harus selalu kompak. Gitu. Karena core-nya itu adalah di mereka. Begitu pasangan ini nggak kompak, mereka punya jalan masing-masing, mereka menolak kerjasama, mereka udah nggak sevisi misi, ya udah selesai. Mau masalah sekecil apapun, urusan Indomie, urusan makanan, diambilin nasi itu kemarin. Iya, pokoknya urusan yang kecil-kecil pun juga akan membuat hubungan itu jadi fragile, jadi nggak bagus gitu, jadi cenderung rentan, rapuh gitu. Nah itu yang akhirnya jadinya makanya balik lagi, siap nggak untuk punya pasangan? Karena begitu udah punya pasangan harus komit dan harus coba toleransi, adaptasi sama pasangan masing-masing. Dengar ya teman-teman yang mau punya pasangan. Tuh. Ada nggak sih sebelum ada ya pasien gitu mungkin sebelum berarti nyebutnya pasien ya? Klien. Klien. Nah klien sebelum nikah gitu mereka karena ragu akhirnya konsul dulu gitu, ada nggak pasangan? Oke. Mungkin biasanya bukan karena ragu, bisa aja sih. Mungkin ketika dalam masa persiapan atau waktu setelah pacaran kok kami selalu muncul konflik yang sama berulang-ulang dan itu unresolved ya, nggak pernah terselesaikan. Sebelum nikah biasanya sering. Betul. Ada hal tertentu kan yang mungkin jadi perdebatan terus dan mereka nggak pernah ketemu kata sepakat gitu ya. Nah ini sebenarnya bagus karena artinya mereka aware. Mereka punya satu masalah yang harus dibereskan dulu, harus didealkan dulu gitu ya, sebelum mereka siap untuk maju ke langkah udah lebih serius gitu ya, menikah. Jadi biasanya itu istilahnya kan premarital counseling-nya. Nah, mereka akan cari tahu apa sih yang menyebabkan kami seperti ini dan kemudian bagaimana caranya supaya kami bisa get along, tetap jalan tanpa masalah ini muncul kembali. Karena bisa jadi masalah ini akan jadi
hambatan besar buat nanti kami pernikahan. Contohnya apa? Kesepakatan soal keuangan, misalnya, atau soal preferensi seksual, atau soal tadi soal keluarga besar deh, gitu ya. Kadang-kadang kan kalau ada anggota keluarga kita, orang tua sakit aja kan sebenarnya itu perlu dibicarakan sampai ke hal-hal yang kecil seperti itu. Itu nggak kecil, itu besar sebenarnya, dampaknya besar. Jadi kalau mereka sebenarnya mungkin mereka bukan ragu, tapi mereka ingin tahu bagaimana cara mencegah supaya konflik itu tidak jadi masalah besar buat mereka ketika mereka menikah. That's why yuk kita coba ngomongin yuk gitu. Coba kita tanya sama ahlinya, coba kita cari jalan tengahnya, coba kita cari solusi apa yang efektif buat kita. Jangan-jangan yang satu harus nurunin, yang satu harus meningkatkan. Nah itu kan jadi kan biar ketemu di tengah. Nah jadi dengan konsultasi itu, dengan konseling itu, mereka jadi bisa lebih siap. Mereka udah tahu konsekuensinya, dan kalau udah muncul bahaya itu, mereka tahu harus bagaimana. Ini ibaratnya kayak kita pasang CCTV dan alarm di rumah. Next berikutnya kalau malingnya masuk, kita mau ngapain? Kita mau gebukin atau kita mau telepon polisi? Itu kayak udah punya SOP preventifnya seperti apa. Karena sepenting itu ya premarital counseling sebelum menikah. Karena tapi ada beberapa juga mungkin Mbak Den yang merasa denial gitu. Jadi kan ada yang kayak nanti kalau misalnya setelah menikah mungkin pasangannya berubah gitu loh. Nah itu perlu juga nggak sih dikonsultasikan sebelum menikah gitu? Ya sebenarnya kalau yang denial itu berarti menyangkal mereka punya masalah, atau mereka yang terlalu positif soal manusianya, bukan manusianya ya, positif bahwa berpikir ada pola pikir yang keliru bahwa pernikahan akan membuat semua orang jadi lebih baik. Belum tentu. Orang ya orang aja tetap. Cuman bedanya mereka ada ikatan pernikahan sah, begitu kan. Tapi ketika get along sama pernikahan, kalau pasangan kita nggak mau berubah, ya dia nggak akan berubah. Dan bukan dia akan berubah gara-gara kita, kita nggak sesakti itu, gitu ya. Kadang-kadang seorang psikolog pun juga tidak bisa menjamin semua orang akan berubah ketika datang konseling. Karena tergantung orang itu mau berubah apa nggak dulu, gitu. Nah, jadi ya kadang-kadang kita ngerasanya bahwa ntar selama pacaran dia juga udah berubah lebih baik nih, cuman di faktor ininya aja nih masih belum, gitu ya. Ya itu belum berarti kamu akan bisa mengubah semuanya. Sebenarnya itu. Nah itu yang kadang-kadang akhirnya bikin orang jadi berharap, ekspektasi jadi tinggi. Abis itu kecewa sendiri, abis itu ngeluh jadinya. Nyalahin pasangan abis itu. Nah ini sebenarnya kalau per hari itu bisa dihitung nggak sih berapa kali konsul gitu dari Mbak Den sendiri? Maksudnya memberikan konseling atau nggak tentu ya, karena kan tergantung perjanjiannya. Apalagi kalau weekday ya, biasanya sih rame weekend biasanya, karena kan banyak yang kerja gitu ya. Tapi ya kalau sekarang sih saya melihat tadi karena melek dengan kesehatan mental, mereka juga tahu menikah zaman sekarang tidak semudah dulu ya, karena memang tantangan individu aja udah pribadi aja udah banyak gitu ya. Jadi mereka itu kalau sampai misalnya katakanlah dapatnya jadwal konsultasinya itu hari biasa ya weekday, mereka kadang-kadang ngorbanin diri loh. Oke, saya cuti aja, saya cuti setengah hari gitu ya. Demi hubungan. Nah, kadang-kadang di situ saja saya udah catat. Artinya dia punya usaha dan dia memang niat untuk memperbaiki relasi. Ya kadang-kadang saya suka ngomong sama pasangannya. Kalau suami kamu hari ini bela-belain cuti loh, karena kamu bikinin janji konselingnya hari biasa gitu ya. Itu artinya pasangan kamu tuh punya komitmen untuk dengan relasi ini loh. Jadi tolong kamu juga mesti punya usaha juga yang harus membandingkan dengan. Jadi sebenarnya ini mengapresiasi pasangan sambil juga menyadarkan dia bahwa pasangan juga peduli loh sama kamu sebenarnya. Jadi tolong jangan mengabaikan itu. Itu kan hal kecil, karena pertanyaan pertama kan juga sama begitu datang, apakah kalian berdua masih mau mengusahakan relasi ini? Kalau mau, ayo. Kalau enggak ya nggak usah, ngapain? Ngabisin waktu, ya kan ngabisin biaya juga buat apa gitu. Tapi ketika suaminya aja udah menunjukkan seperti itu, kan laki-laki tidak bercerita ya, tapi ditunjukkan lewat action. Nah itu salah satu action yang kadang-kadang saya suka highlight buat istrinya, bahwa dia tuh masih sayang loh sama kamu, dia peduli loh sama kamu, dia peduli sama relasi kalian, dia pengen nyelamatin relasi ini, makanya dia korbanin waktu cutinya dia, misalnya gitu. Kadang nggak terlihat ya, kadang jadi harus ada orang lain gitu ya yang menyampaikan. Iya, mereka udah nggak melihat itu karena kan udah terlanjur sebel, udah terlanjur sakit hati, udah terlanjur tadi ekspektasi, udah terlanjur kecewa, merasa gagal. Padahal mungkin salah satu pasangannya udah mati-matian ngusahain, udah coba kasih lihat ini, kasih lihat itu, cuman ya balik lagi
Nggak semua orang bisa melihat pasangannya dengan objektif kan. Gitu. Nah tapi mungkin nggak cuma perempuan gitu kan yang mungkin tadi sisi emosionalnya tinggi, tapi laki-laki juga mungkin butuh nih konsul ke psikolog gitu. Tapi masih banyak yang merasa kalau konsul itu adalah menunjukkan sisi dia yang lemah gitu untuk laki-laki. Tadi kan katanya laki-laki tidak bercerita, tidak bercerita tadi katanya. Langsung action, langsung ngapain gitu. Nah ini sebenarnya seberapa butuh sih Mbak laki-laki tuh untuk konsul gitu? Ya basicnya sama-sama manusia. Sebenarnya mereka sama-sama pengen didengarkan, sama-sama pengen diapresiasi, dihargai, diakui juga. Sama ya pasti diterima sama dicintai lah. Sebenarnya intinya di situ. Cuman memang kan ini budaya sosial yang akhirnya gini. Kalau misalnya laki-laki dan perempuan itu sama-sama kuat, siapa lagi yang butuh? Ngapain pacaran ya kan? Tapi juga kalau misalnya sama-sama lembek, lah ini mau dikemanain dunia ini. Jadilah yang dibangun adalah laki-laki itu harus kuat. Kan dari kecil udah dibilangin nggak boleh nangis. Kamu anak cowok jangan nangis, cengeng. Itu kan dibangun. Iya, itu kan membangun persepsi terhadap anak bahwa saya laki-laki, saya nggak boleh nangis. Padahal Tuhan menciptakan kelenjar air mata kan laki-laki perempuan. Iya, nah sebenarnya kan sebenarnya unfairness-nya itu dibentuk karena stigma sosial tadi gitu. Mungkin supaya adalah figur yang salah satu yang jadi tonggaknya, apalagi kan laki-laki lah, tulang punggung lah, begana begini, sian banget ya, kepala lah, ada imam dan lain sebagainya. Nah jadinya laki-laki tuh harus diharapkan selalu perkasa, sehat, mental, anti terjang, anti roboh, padahal manusia juga. Nah ini kadang-kadang yang jadi dilema adalah tadi laki-laki tidak bercerita, tahu-tahu mau meledak aja. Makanya justru itu yang bahaya. Iya, maka mohon maaf ya. Kalau saya lihat, mungkin bisa nanti bisa dicari gitu di internet gitu ya, browsing ya. Mungkin penderita gangguan jiwa itu yang kalau paling banyak ditemui di rumah sakit jiwa itu teman-teman kita yang tidak beruntung itu adalah laki-laki. Karena mereka nggak cerita, atau jebel aja, hancur aja, gitu. Kalau perempuan beda, perempuan masih punya sarana untuk bisa curhat sama temennya dan it's okay kalau bisa curhat sama sesama temen perempuan lah gitu loh. Nangis-nangisan di kantor pun juga nggak masalah. Kalau yang teman laki-laki bilang dasar cewek-cewek udahlah gitu ya. Tapi kalau coba laki-laki ngumpul terus nangis-nangisan, lembek gitu. Aneh banget dilihatnya gitu. Kalau cewek kan kamu kenapa sini cerita ya. Kalau laki-laki gitu aja nangis. Gitu aja nangis. Atau ya malu, maksudnya kenapa jadi cerita kok kamu kayak perempuan gitu. Bisa laki-laki apa? Nongkrong, ngebul, ngopi, tapi diem-dieman. Ya udah cuman bengong. Padahal mikirin sesuatu ya. Nah itu jadi balik lagi kita mesti memanusiakan laki-laki juga. Ya, yang which is memanusiakan manusia karena bukan bilang bahwa nggak boleh nangis. Laki-laki nangis nggak mungkin nangis di kamar mandi, diam-diam lagi malam tidur maybe ya. Tapi mereka butuh saluran juga untuk didengarkan, saluran juga untuk diskusi, kemudian mungkin dapat pandangan dari orang lain dan juga pasti yang merasa dicintai. Nah itu kan biasanya apa? Didengerin nggak sama istrinya, didengerin nggak sama pasangannya, atau ya itu selalu memberi nggak pernah menerima. Ini harus dicek kayaknya deh. Jangan berkaca-kaca ya semuanya ya. Kayaknya harus dicek agak kena nih jadi. Sekelilingnya gitu, kayak mungkin orang-orang terdekatnya ada yang merasa seperti itu. Karena aku pun pernah menemukan case yang seperti itu, Mbak. Jadi kayak ternyata dia di belakang itu nangis-nangis sendiri. Dia laki-laki gitu. Di depan dia terlihat sangat kuat gitu kan, sangat ceria, tapi ternyata punya sisi lemahnya kayak gitu. Ya kan, tapi kan sebenarnya kalau mau konseling kan semua rahasia. Sebenarnya rahasia. Jadi kalau menurut saya sekarang sudah banyak salurannya, sudah banyak caranya, sudah terbuka lah ya, banyak fasilitas yang bisa digunakan untuk bikin kita jadi lebih punya tadi cara mengatasi stres atau cara mengatasi masalah mental kita dengan efektif kalau sekarang gitu loh, tidak dengan lari ke hal-hal lain. Nah itu yang kadang-kadang yang keliru kan begitu, larinya kemana-mana, addiction ini, addiction itu. Nah, itu kan kalau Mbak Den biasanya namanya menghadapi klien yang mental health-nya ini kan pasti banyak macemnya lah ya, banyak yang aneh-aneh dan sedih juga gitu. Itu mempengaruhi Mbak Den juga nggak sih sebagai ini? Karena kan katanya kalau kita cerita aja bisa mempengaruhi juga kan gitu. Jadi kayak ikut sedih atau ikut apa gitu. Ya itu pertanyaannya memang logis ya, karena kan psikolognya juga manusia gitu ya, dan dia harus bisa menampung. Nah bedanya mungkin adalah kita dilatih untuk profesional. Jadi kita hanya kita mendengarkan,
kita empathy, kita bisa turut merasakan apa yang dia rasain karena sama-sama manusia tadi, tapi kita merasakannya itu untuk membantu. Dan kita baru bisa membantu kalau kita juga bisa mendampingi dia secara objektif. Jadi nggak apa-apa kliennya nangis, kita bisa ngerasain kira-kira rasanya apa jadi dia, tapi di sisi lain kita mikir gimana caranya supaya bisa nolong dia, gitu. Nah itu pelatihan, itu pengalaman. Memang ada di ininya ya, tapi, apa? Kurikulum. Di Kurikulum psikolog. Nggak ada. Oh nggak ada. Nggak ada mas sayangnya mas. Itu lebih ke teori mungkin. Lebih kayak pengalaman aja ya, lebih ke perjalanan sehari-hari, pembiasaan. Terus ya pasti ya intinya seperti ini, kalau kliennya nangis ya kita nggak boleh nangis. Loh, jadi kita sebenarnya teman atau psikolog? Iya benar. Kalau jadi teman boleh silakan ikutan nangis, apalagi kalau kenal ya, kenal dekat dan kenal dengan orang yang sedang dibicarakan misalnya begitu. Tapi kalau sebagai psikolog ya profesional adalah ya kita justru kan kita yang harus bantuin dia. Kalau kita ikut larut juga dalam emosi yang sedang dirasakan oleh klien ya biasanya sih negatif ya, nggak mungkin positif seneng-seneng terus ke psikolog ya. Tapi ya itu adalah tugas kita seperti itu. Kitanya yang masih profesional, jadi harus belajar membawa diri. Berarti psikolog nggak selalu apa ya memproyeksikan atau mendukung kliennya kali ya? Apa misalnya kalau dia yang bersalah gitu kita harus gimana? Kalau sebagai psikolog harus gimana gitu? Apa tetap harus dukung dia? Gitu? Oh enggak. Jadi berarti kita kan harus objektif tadi, netral juga. Jadi kalau kita lihat ya sebenarnya core problemnya itu di dia gitu ya, maka kita perlu mencoba membantu dia untuk membangkitkan insight bahwa something wrong sama perilaku kamu, ada apa? Jangan-jangan dirunut nih dari belakang, dari masa lalu dan lain sebagainya. Nah ini yang ini kan PR-nya kita. Jadi psikolog boro-boro ikutan sedih, ini di otaknya jalan terus soalnya bener, mas. betul. Sejam itu ya, satu sesi itu ya, ini otaknya jalan berpikirnya terus. harus ini kan, jangan pakai perasaan. Enggak boro-boro pakai perasaan. Kita lagi sibuk menganalisis. Dari sini bukan. Kalau dari sini gimana? Dan mungkin dari aspek orang tua. Mungkin dari aspek kakaknya. Mungkin itu kan mesti mikir terus. Jadi boro-boro kita nangis. Boro-boro nggak mungkin. Ya, tapi kalau mungkin yang masih baru atau mungkin belajar lagi mau jadi psikolog, mungkin masih ada kebawahnya sedikit sehingga lupa untuk analisis. Tapi kalau udah terbiasa, udah berpengalaman, biasanya sih enggak lah. Ya, gitu. Dan kami kan juga punya kayak dokter gitu. Kalau pasiennya gagal jantung, kami SOP-nya apa? Kalau klien kami lagi sedang menangis, kita mesti ngapain? Itu diajarin step-stepnya gitu ya. Tapi gimana caranya kita membangun batasan yang sehat supaya kita nggak ikutan seperti klien, itu yang harus dibangun sama diri sendiri. Jadi itu mungkin preventifnya Mbak Din supaya nggak ikut stres juga nih sebagai psikolog gitu. Itu seperti apa sih supaya nggak kebawa sampai setelah selesai konseling terus tiba-tiba stres sendiri gitu? Ke psikolog juga kan? Jangan-jangan ke psikolog juga gitu. Sebenarnya secara SOP betul. Kalau di luar negeri itu kita punya kewajiban kayak wajib lapor. Kita wajib konseling, wajib terapi sama rekan kolega kita sendiri. Itu harus, is a must. Kalau kita mau ngurus surat izin praktek gitu ya. Kalau dalam prakteknya, kalau di Indonesia, apakah saya pernah nggak konseling sama teman saya yang kolega juga? Ada, pernah. Karena urusan pribadi saya sendiri. Atau ketika saya burn out dengan pekerjaan saya, itu waktu pandemi itu kan luar biasa ya. Itu yang konseling itu banyak sekali. Sementara sayanya juga ke lockdown. Sama kan? Kita manusia juga kan, lockdown juga sama gitu. Jadi saya konsul nggak? Saya konsul. Saya keluarin juga karena saya juga human dan saya sadar saya harus ngeluarin itu supaya nanti ketika saya kembali ke klien saya sudah dalam kondisi baik-baik saja dan saya siap bantu dia. Itu kan makanya balik lagi insight-nya diri sendiri, self awareness-nya kita sendiri, kontrol diri kita bagus nggak? Menyadari bahwa kita juga lagi nggak beres nih. Beresin, kalau nggak kita nggak bisa kerja. Itu ya benar. Kejawab ya, psikolog stres ke psikolog juga ternyata. Ya kan dokter sakit juga ke dokter. Benar. Ya atau tadi refreshing, hobi dan lain sebagainya itu kan pengenalan diri lagi, balik lagi gitu. Kita sukanya apa, senangnya apa, mana yang bikin kita happy. Dan tadi menarik tuh yang pas pandemi gitu. Kan pandeminya lockdown ya, kita nggak boleh keluar. Itu juga mulai, mungkin di situ mulai muncul juga konsul online kali ya. Iya. Itu gimana sih sebenarnya? Apakah memang bisa diterapkan atau itu
apa kurang efektif apa gimana? Nah, itu menariknya adalah waktu itu kan semuanya serba mendadak, ya kebutuhannya tinggi, sementara kondisi nggak memungkinkan. Jadi sebenarnya konseling online itu kalau di luar negeri ada sebenarnya ya, cuman belum membudaya aja di Indonesia. Di Indonesia juga mulai ada dikit-dikit tapi nggak banyak. Karena masih banyak psikolog-psikolog, termasuk saya dulu, jujur aja Mas, masih skeptis dengan konseling online karena kita nggak bisa ketemu langsung, kita nggak bisa merasakan emosi itu secara langsung, kita nggak bisa observe klien kita secara keseluruhan, dan beda ya kalau ada personal touch-nya kayak gitu beda gitu. Nah terus ketika pandemi itu karena banyak kebutuhan, and then semua bilangnya urgent nih Bu gitu, I need to talk to you now gitu ya, saya udah nggak enak banget nih rasanya, oke deh coba gitu ya. Tapi dilihat lama-kelamaan sayanya sendiri juga membiasakan diri kan harus beradaptasi juga ya, awalnya juga gaptek, terus kemudian juga lama-lama beradaptasi, dan ternyata dilihat-lihat efektif juga sih. Selama kitanya sendiri juga mau berubah ya, kita mesti ngupgrade diri kita sendiri, menyesuaikan, cari tahu assessment apa yang bisa diberikan secara online, cari tahu bagaimana caranya observasi, atau mikir nih, cari cara strategi supaya gimana caranya supaya saya bisa dapat data dari dia, misalnya data assessment grafis, gambar misalnya gitu ya. Dengan cara online gimana ya, dikirim pakai ekspedisi misalnya begitu, atau di scan pakai teknologi gitu. Dan akhirnya ternyata lihat-lihat wah efektif ya. Bahkan ada klien dari luar negeri loh. Itu kan masalah waktu juga ya. Nah kayak gitu. Jadi tapi selama ini it's quite effective. Jadi nah mungkin makanya sekarang untuk konseling online udah lebih membuka diri. Maka balik lagi kalau kita mau beradaptasi sebenarnya bisa. Itu video call gitu apa chat? Karena ada kan yang aplikasi itu Haloday itu. yang chat doang kan. Nah, itu ada tuh. Iya. Sebenarnya pakai aplikasi sebenarnya saya sih lebih suka yang pakai aplikasi meeting gitu. Jadi tetap ada tatap muka lah ya. Betul, tatap muka, terus melihat surroundingnya dia ya. Kalau bisa kan nggak pakai virtual background. Kayak tadi ada mimik wajah juga tadi katanya. Bisa mempengaruhi. Iya. Kalau pakai cuman yang kayak chat video begitu nggak kelihatan, terus kan goyang-goyang. Belum tentu dia punya stand HP yang benar gitu, dan intinya nggak proper kalau goyang-goyang, dan dia juga nggak konsen, karena kadang-kadang kita juga selalu minta sama mereka untuk ini kan udah online, jadi tolong yang kondusif. Jangan kita saling online itu sama-sama di kafe, misalnya gitu, rame. Atau di rumah emaknya lewat emaknya. Iya di pasar, KRL, ya ada rumah. Kadang-kadang mereka ada yang kok di rumah saya nggak nyaman gitu. Misalnya kamar saya nggak boleh dikunci, jadi misalnya dia harus pergi keluar. Tapi tolong pilih umum gitu ya. Jangan yang umum. Iya, pilih tempatnya yang kondusif. Karena kalau udah berisik seperti itu, saya terganggu, dia juga terganggu, sinyal juga. Jadi memang jadi lebih repot ya kesannya ya, harus dipikirkan sinyal misalnya juga ya, banyak gangguan-gangguan lah intinya dibandingkan ketemu langsung sebenarnya. Karena kalau ketemu langsung kan kita sudah mengkondisikan ruang praktek kita udah bagus. Tapi menarik kalau dari tadi dibahasnya soal ini psikologinya orang dewasa, tapi jangan lupa Mbak Din kan juga psikolog remaja dan dewasa gitu. Nah jadi mungkin kalau misalkan ditarik ke belakang itu berkaitan nggak sih Mbak? Maksudnya kalau misalkan sebelum belajar soal psikologi dewasa itu harus belajar dulu soal psikologi anak, terus remaja gitu ya Mbak? Iya. Karena kan kalau kita mau memahami Mbak sama Mas, nih sekarang udah jadinya kayak begini ya, ini ketemu misalnya praktek gitu ya. Ya kan saya juga mesti mempelajari Mbak dan Mas waktu kecil dulu seperti apa. Apalagi kalau ternyata keluhan yang diungkapkan itu jangan, itu kan juga udah ada template ya sebenarnya ya. Oh jangan-jangan ininya nih, jangan-jangan di sininya nih gitu ya. Sehingga kan kita pasti akan bertanya soal masa lalu. Nah, itu berkaitan dengan pola asuh juga pada akhirnya ya? Semua karena semua manusia itu kan berasal dari keluarga. Gitu. Meskipun mungkin teman-teman kita nggak beruntung di panti asuhan misalnya ya, yang yatim piatu pun kan tetap panti asuhan itu adalah tanda kutip keluarga, rumah buat mereka. Di situ kan pasti akan ada sumber masalahnya apa, ada kemungkinan rentan apa misalnya. Menarik. Nah itu tadi kan lagi balik ke yang dulu-dulu kan sebenarnya kayak tadi Mbak Den bilang juga belum terlalu ini ya, kalau dulu tuh psikolog belum terlalu inilah ya, belum terlalu melek gitu. Terus ada juga yang kayak zaman sekarang kayak Gen Z tuh terlalu ini misalnya. Maaf nih ya Gen Z ya. Bukannya Mas juga. Iya sih kayaknya. Kayak udah pinggir-pinggiran ya. Pinggiran. Desember 96. Kalau nggak salah Gen Z itu 97. Pinggir-pinggiran, perbatasan. Itu kan katanya Gen Z lebih mental health-nya lemah segala macam, sampai ada yang
anak zaman sekarang gitu kan, Iya, lemah-lemah gitu. Itu Iya. sebenarnya memang benar nggak sih ada perbedaan? Ada juga yang malah bilang ternyata Gen Z tuh cuma lebih ekspresif dan tidak dipendam gitu. Itu sebenarnya gimana sih dari psikolog kalau Mbak Din gitu? Ya sebenarnya dua aspek ya. Dari eksternal memang kondisinya mereka itu dikatakan mereka lebih beruntung secara teknologi, iya. Tapi dampaknya juga mereka yang paling banyak merasakan karena kan hits-hitsnya di situ. Karena benar-benar begitu lahir itu udah kenal teknologi langsung. Sedangkan kalau yang senior, yang XY itu kan setengah-setengah ya. Mungkin mereka baru pegang HP tuh SMP. Nah, ini kan benar-benar yang masih bayi gitu ya, udah ada lah, udah ada bentuknya handphone gitu. Nah, udah scroll ini. Iya, ada mulai ada email, gitu ya. Nah, jadi kemudian dari dalam juga sebenarnya tadi betul, karena kan mereka sudah dalam teknologi yang udah ke dunia untuk buka wawasan dunia itu udah agak mudah banget. Jadi nggak heran mereka juga jadi lebih lihat banyak dunia, lihat dunia tuh lebih luas lah intinya begitu. Jadi ya secara internal pribadi pun mereka banyak belajar dari luar juga kan. Misalnya pengaruh-pengaruh budaya dari Western ya, dari Barat, misalnya yang ekspresif gitu ya. Kok orang-orang sana kok bisa yang ngomong ya? Kok anak-anak di sana tuh, apalagi sekarang udah mulai banyak, mereka juga udah zamannya sekolah internasional di mana-mana. Bagaimana cara mereka ngomong aja kan manggil orang tuanya itu udah biasa tuh panggil nama, misalnya gitu, yang memang berbeda ya dengan budaya kita dulu gitu ya, yang harus ungguh-ungguh dulu gitu sama orang tua. Nah, jadi ya dari dalam dan dari luar ini yang bikin mereka sepertinya terlihat kok ngeluh melulu ya, ekspresif, tapi juga mereka menuntut juga ya, karena mungkin ya selama ini hidupnya udah mudah gitu. Dan yang mengobserv siapa, yang merasakan yang kena dampaknya orang tua, yang si ex baby boomer ini, yang akhirnya capek ya sama anak zaman sekarang ya, udah dikit-dikit ngeluh, putus asa, dikit-dikit begini, maunya gampang, instan gitu ya, dependent gini-gini. Nah, itu muncullah stigma itu, yang generasi buah-buahan itu ya. Nah, jadi kalau mau saya bilang, kalau dibilang begini, apakah semua Gen X itu seperti buah itu? Kalau menurut saya enggak. Karena saya juga masih ketemu sama Gen Z yang nggak seperti buah itu. Gitu. Apa Mbak namanya strawberry? Iya. Strawberry. Saya lagi banyak ngetes. banget istilahnya. Iya, saya lagi ngetes. Pusing loh. Iya, saya lagi ngetes, Mbak tahu nggak buah-buahannya apa? Ya, strawberry betul Mbak. Ya, jadi saya bilang nggak semua seperti itu, karena ada kok Gen Z yang saya temui mereka luar biasa gitu, mereka tough banget, mereka ulet banget gitu ya. Dan ada nggak yang memang seperti itu? Ada gitu. Jadi kalau menurut saya tergantung dari si anak itu dibesarkan seperti apa. Kalau dia dapat orang tua yang kebetulan misalnya Gen X atau baby boomersnya itu yang pendidikannya mungkin pendidikan barat ya, yang mendidiknya juga dengan caranya yang lebih menekankan kemandirian, mereka harus berjuang sendiri. Atau mungkin yang sedikit lebih keras ya budayanya ya, yang anak-anak itu juga dituntut untuk harus berjuang untuk diri sendiri, nggak harus selalu difasilitasi. Mungkin aja dia nggak akan jadi punya mental lembek seperti itu gitu. Jadi tidak semua, kalau menurut saya kayaknya terlalu jahat kalau kita bilang semua Gen Z itu lemah. Enggak, kalau menurut saya banyak kok, cuman nggak kelihatan aja. Yang kelihatan banyak yang kayak gitu, karena memang dari dalam dan luar kan mereka digempur. Kemudian pola asuh yang tepat seperti apa Mbak kalau misalkan dari orang tua? Dari orang tua. Gini, pengasuhan itu banyak sebenarnya jenisnya. Kalau saya percayanya adalah setiap anak itu harus diasuh dengan cara yang berbeda-beda. Setiap anak itu semua beda-beda. Kita nggak bisa menerapkan satu pola asuh, anaknya 5, pola asuhnya sama. Nggak bisa. Betul. Nggak bisa. Karena kita bukan pabrik. Iya kan? Jadi setiap anak itu harus ada karakternya. Ada anak yang mungkin dari kecil udah bisa apa-apa sendiri, mandiri. Punya pemikirannya jauh ke depan, cerdas misalnya begitu ya. Itu anak sih bukannya kita abaikan, tapi dia udah jalan sendiri, dia udah tahu maunya kemana, dia mikir sendiri. Dia hanya tinggal minta approval dan minta dukungan dana buat sekolah, udah that's it. Tapi ada anak yang bingung mau ngapain, mungkin juga tertutup ya, nggak terlalu banyak bergaul, komunikasinya mungkin lebih sedikit gitu. Itu yang harus kita masih untuk mengencourage anak itu gitu. Atau ada anak-anak yang baru bisa belajar kalau dia udah kepentok sendiri, benjol dulu, jatuh dulu baru belajar. Nah itu kan untuk anak-anak berarti ya udah kalau gitu kasih pelajarannya aja, biar dia belajar dari pengalamannya sendiri. Jadi makanya jadi orang tua tuh nggak gampang juga sebenarnya kan. Kalau Gen Z bilang jadi orang tua gimana sih, gini-gini kan nyalahin gitu ya. Tapi jadi orang tua nggak gampang, karena mereka harus selalu mengadjusting, harus selalu disetel gitu. Sinkronisasinya tuh nggak
selalu tuningnya di situ lah kalau kita Iya. pilih radio gitu ya. Jadi ya kalau ditanya pengasuhan apa, kalau sekarang sih yang lagi secara general sih namanya pengasuhan positif, Mbak. Gitu. Pengasuhan positif apa sih yang ngasih anak itu mengeksplor, iya, tapi rules-nya juga tetap jelas gitu. Kadang-kadang ada yang salah kaprah. Oh, positif parenting tuh berarti semuanya harus dianggap positif. Anaknya nakal positif, ya kan? Anaknya nggak dikasih rules positif, ya nggak begitu, gitu. Tegas tetap, karena kan anak belajar moral, belajar aturan, tetap harus ada, disiplin harus ada. Nah, setelah dia udah kebentuk, baru tuh orang setiap anak aja kan nggak semua bisa disiplin cepet ya. Ada yang masih kecil udah bisa disiplin, itu jalan sendiri. Ada yang udah sampai udah tua gitu ya, sampai kuliah juga masih nggak bisa ngatur jadwal sendiri kan juga ada yang harus dibangunin tiap pagi sama mamanya misalnya gitu. Ada yang kayak gitu. Tapi ya memang setiap anak itu beda-beda lagi. Tadi beda-beda dan kemudian mungkin tadi sentuhan pengasuhannya juga harus beda-beda. Tapi mungkin positif itu ya yang penting ya, kan komunikasi positif, pendekatan positif, memanusiakan anak. Ya, mungkin soal kalau ngomongin soal anak-anak gitu kan nggak jauh sih kaitannya dengan trauma masa kecil juga gitu ya. Mungkin iya beberapa anak sekarang pasti ada yang merasakan itu gitu ya Mbak Dian. Mungkin kalau bisa dibilang mungkin orang-orang dewasa yang sekarang juga baru sekarang nih merasakan, baru menyadari ternyata saya punya trauma masa kecil ya pas dulu gitu. Tapi karena dulu belum melek banget mental health, sekarang baru melek, mereka baru menyadari. Nah itu sebenarnya trauma masa kecil tuh seperti apa sih Mbak Dian gitu? Oke, nah ini sedikit tricky sebenarnya, karena trauma itu ada yang istilahnya hidden, tersembunyi, ada juga trauma yang memang mungkin secara sadar kita masih ingat, memorinya ada, daya ingat kita bisa recall itu, tapi kita tidak pernah menduga ternyata dampaknya bisa ditarik sedemikian jauh. Jadi ya ada aja yang umur 50 tahun baru terpikir, baru tahu kalau dulu waktu umur 5 tahun dia pernah trauma yang bikin dia sampai umur selama 45 tahun kehidupannya itu dia jadi bermasalah begitu. Jadi ya kalau yang hidden itu memang sedikit tricky ya. Kalau dalam psikologi kita bicaranya alam ketidaksadaran gitu ya. Itu deep down banget, itu jauh banget gitu ya. Tapi kan kalau waktu belajar psikologi kan kita minimal belajar patternnya, belajar polanya. Jadi biasanya kita hanya mengenali, kemudian nanti kita pakai media terapi, kita bisa coba tarik ulang kembali untuk mengingat trauma apa sih yang dia miliki. Gitu ya. Mungkin pernah dengar pendekatannya psikoanalisa, ada kayak hipnoterapi misalnya yang past life regression, mundur masa lalu gitu ya. Tapi ada juga yang tadi dia masih ingat tapi dia tidak menduga dampaknya sejauh itu. Atau kadang-kadang mungkin dia masih ingat tapi selama ini dia sembunyikan. Dia umpetin gitu karena dia denial, dia nggak mau orang tahu, dia nggak mau dia mengingat-ingat itu, jadi dilupakan secara sengaja. Nah, one day ketika dia dewasa, and then dia mengalami masalah terus, misalnya masalah relasi terus ya, biasanya kan kalau faktor kedekatan sama orang tua, biasanya nanti masalahnya relasi sama pasangan, sama teman-teman gitu ya. Dia bertanya-tanya kenapa saya selalu masalah sama teman, kenapa saya selalu punya pasangan masalah terus gitu ya, conflicted. Nah, harus muncul dulu dong awareness dong ke psikolog dong gitu ya. Atau mungkin dia baca-baca lah, ada istilah inner child dan lain sebagainya. Nah, ketika dia datang untuk konseling minta bantuan dan segala macam, itu kan dirunut kembali. Oh, kalau pattern ini biasanya kamu punya masalah seperti ini. Atau sering baca di sosial media, oh kalau kamu punya masalah dengan relasi, bisa jadi kamu punya masalah dengan orang tuamu. Baru dong dia mikir, oh orang tua ya, oh ya di situ ya gini-gini. Ada orang yang mungkin akhirnya menyelesaikan sendiri, minta maaf sama orang tua atau mencoba untuk mengikhlaskan ya perlakuan orang tua atau apapun gitu ya. Tapi ada orang yang justru dengan tahu pun justru malah makin nggak ketolong. Kadang-kadang benci mungkin ya. Iya, kadang-kadang makin marah dan lain sebagainya. Intinya dia nggak bisa nolong diri sendiri. Nah, itulah dia harus cari bantuan sebenarnya. Karena gimana caranya untuk mengikhlaskan, memaafkan itu kan sesuatu yang nggak gampang loh. Kita bisa bilang maaf ya, oke. Tapi dalam hati masih gitu. Ngedumel ya. Iya, ngedumel tuh begitu ada kesalahan lagi dengan yang sama, tuh kan ya orang kan sama aja kan. Ya, jadi diungkit-ungkit. Nah, jadi ya trauma itu sangat tricky dan memang yang pasti kalau dalam psikologi kita belajar untuk tadi patternnya itu seperti apa. Nanti tinggal baru gambaran besar sebegini, bikin picture seperti ini, nanti kita coba tanya-tanya lagi, kita coba gali kembali supaya kita bisa tahu kira-kira apa sih yang bikin kamu seperti ini. Kadang-kadang orang juga ya ada sih ini sih, tapi saya untuk ingat saya malas gitu. Boleh nggak diceritain? Kadang-kadang gak gampang untuk cerita loh, cerita sesuatu yang sudah lama disembunyikan dan apalagi gak enak. Dan kita tahu itu lukanya kita paling dalam. Mungkin ada juga yang memalukan juga gitu kan ya. Betul.
Ini nggak Oke. kerasa, Wah, udah sejam ini nih udah dikasih sejam tahu. lebih nih kita. Maaf Ini ya. aku mau ini deh. waktu sesi konsultasi habis. Ini banget iya nih, ngobrolnya. satu lagi nih Iya. apa aku mau nanya soal ini kan sampai ada yang obat juga ya, mungkin sampai mengkonsumsi obat. Itu apakah memang solusi apa gimana? Apakah cara terakhir itu gimana sih Iya. kalau sampai minum obat tuh kayak gimana? Oke, nah ini jadi ada batasannya sebenarnya. Ada yang namanya normal, kemudian ada normal bermasalah, dan juga yang di sini yang dibilangnya udah bermasalah ya. Dan berarti sudah gangguan jiwa berat gitu. Nah, kalau psikolog itu kita bekerjanya dari normal bermasalah. Tapi ketika normal bermasalah sampai kena kegangguan jiwa, itu harus dibantu oleh psikiater. Psikiater itu kan berarti kan psikiatri ya, mereka adalah profesional di bidang kesehatan, mereka dokter, kemudian ambil spesialis kejiwaan. That's why mereka yang kasih resep obat. Nah, kenapa kita butuh obat? Nah, karena ada beberapa gangguan tertentu yang harus dibantu dengan obat untuk mengubah struktur kimiawi otak. Otak kita itu kan ada fungsi emosi, ada fungsi kognisi, fungsi mengingat gitu ya. Lalu kenapa orang bisa tadi tuh kita ngomongnya halu gitu ya, halu lu gitu ya. Nah kalau kita konsepnya adalah halusinasi, itu dia melihat mendengar sesuatu yang nggak ada, iya kan? Itu fungsi otak juga ada yang bermasalah sebenarnya. Kemudian atau dia delusi, dia punya keyakinan kalau misalnya Mas Tirto itu adalah suaminya, misalnya begitu. Nah, skizo. Nah, ya kan? Delulu. Nah, itu harus dikerjakan dulu secara biologis, harus dibantu. Karena kita nggak bisa bilangin bukan, dia bukan suamimu, nggak bisa. Karena ada tadi makanya fisik dan mental itu terkait satu sama lain. That's why harus dibantu obat dulu. Nah, kadang-kadang orang kalau udah dikasih tahu minum obat, oke, saya gila. Ya, iya, malah jadi makin denial. Makin nggak mau berobat, makin menghindar, nggak mau minum obat bahkan, padahal obatnya masih cukup mahal ya sebenarnya ya. Tapi kadang-kadang tuh kalau udah minum obat tuh stigmanya tuh kayaknya jelek banget. Padahal sebenarnya itu harus membantu. Jadi sambil minum obat dalam periode waktu tertentu, setelah itu baru ke psikolog untuk selesaikan masalahnya. Itu kayak kerja tim sebenarnya. Oke. Ternyata itu cara terakhir ya. Iya. Memang harus sesuai konsul lagi memang tadi. Memang harus mau nggak mau, karena memang ada beberapa gangguan jiwa tertentu yang urusannya dengan biologi. Dan mungkin ada yang baru tahu tadi psikolog sama psikiater itu memang beda. Betul. Nah ini nanti kita belajar banyak lagi soal psikologi sama Mbak Den ya. Itu satu lagi boleh? Gimana sih kalau mau konsul, akhirnya sadar gitu harus konsul tuh gimana saat apa gitu? Ketika udah nggak ketolongan lagi istilahnya, atau kitanya sendiri sudah nggak produktif, kita juga sudah merasa kita makin terbenam ke bawah. Tapi biasanya patokan pertama itu adalah ketika kita udah merasa tidak produktif sih sebenarnya, dan kita merasa orang lain tuh nggak bisa nolongin kita. Nah kadang-kadang orang akhirnya berpikir untuk oke, saya cari psikolog. Tapi juga ada yang enggak, yang membiarkan diri terbenam jadinya. Ya itu susah-susah gimana ya, karena balik lagi kan kalau ke psikolog harus dianya sendiri yang mau, dia sendiri harus berusaha gitu. That's why kenapa banyak dibangun jejaring ya. Maksudnya kalau teman-teman ngelihat teman kita udah mulai nggak ketolongan, kita yang mesti ngingetin dia. Kalau perlu kita yang bantu, sih gue cariin psikolog mau nggak, gue yang bikinin janji, gue anter. Itu pentingnya social support tuh seperti itu sebenarnya Mas. Oke, kita kenali tanda-tanda pada diri sama teman-teman yang buntu yang iya sama teman-teman di kantor. Bangun istilahnya psychological safety net itu penting. Oke. Baiklah, terima kasih Mbak Den, udah panjang banget sejam. Bisa 2 jam nih nanti. Memang seru ya. Iya. Nanti bayar konsulan nambah. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan di chapter episode kali ini. Jangan lupa saksikan terus episode chapter yang lainnya dengan bintang tamu yang tentunya nggak kalah menarik dan selalu seru pembahasannya. Like, komen, dan subscribe. Oke. Bye-bye, sampai jumpa. Terima kasih Mbak Den.